Selamat datang, saya ucapkan di presentasi saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safa Marwada dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Artificial Intelligence in Marketing. Topik ini semakin penting karena hampir semua perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar, mengandalkan AI untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat, menciptakan konten dengan cepat, memahami perilaku pelanggan, sampai membangun strategi digital yang lebih efektif. Nah, dalam presentasi ini kita akan bahas mulai dari gambaran umum AI dalam marketing itu sendiri, evolusi AI, konsep-konsep dasarnya, aplikasi di dunia nyata, resiko dan manfaatnya, sampai bagaimana kita menggunakan generatif AI dan teknik prompt yang tepat untuk kebutuhan pemasaran digital. Nah, pertama kita masuk ke gambaran umum AI dalam pemasaran. AI menjadi salah satu AI menjadi salah satu elemen paling berpengaruh dalam digital marketing karena bisa mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan insight yang sebelumnya sulit diperoleh secara manual. Dari sini, AI membantu perusahaan dalam banyak aspek. Beberapa keuntungannya, improve customer insight atau AI bisa membaca pola data pelanggan, seperti kebiasaan belanja, preferensi, dan apa yang mereka cari. Ini membuat pengambilan keputusan jadi lebih terarah. Lalu ada enhance efisiensi atau banyaknya tugas repetitif seperti email marketing, penjadwalan konten, dan analisis data bisa diotomatisasi sehingga hemat waktu dan tenaga. Lalu ada personalized customer experience, pelanggan sekarang ingin hal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. AI membantu mereka memberikan rekomendasi produk yang personal seperti yang dilakukan Netflix atau Shopee. Lalu ada improve creativity, tools AI seperti Canva atau ChatGPT membantu marketer membuat konsep idea, desain, script, hingga copywriting. Selanjutnya ada predictive analytics, di mana dengan analitik prediktif, perusahaan bisa memprediksi tren pasar atau permintaan produk di masa depan. Lalu ada dynamic pricing yang harga bisa berubah secara real time berdasarkan permintaan, stok, atau perilaku pelanggan. Lalu ada optimized advertising di mana iklan menjadi lebih tepat sasaran karena AI menganalisis demografi, perilaku, dan data lainnya. Lalu ada real-time customer service di mana chatbot AI menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam. Lalu ada content optimization, AI juga memastikan konten yang dibuat relevan dengan minat audiens. Lalu ada market segmentation, di mana segmentasi pasar bisa lebih akurat dengan AI karena AI mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan data perilaku. Jadi, AI membantu marketer bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran. Selanjutnya kita masuk ke evolusi AI. AI tidak muncul secara tiba-tiba, tapi berkembang karena beberapa faktor utama. Adanya kemajuan machine learning dan deep learning, dua teknologi ini memungkinkan komputer belajar sendiri dari data sehingga AI semakin pintar. Lalu ada big data, dari data dari media sosial, transaksi digital, dan aktivitas online memberikan bahan bakar untuk AI. Lalu ada computational power, di mana teknologi komputer semakin canggih. Ada AI tools dan platform yang mudah digunakan seperti Google, AI, ChatGPT, Midjourney, dan lain-lainnya. Lalu ada perubahan ekspektasi konsumen yang menuntut layanan yang cepat, otomatis, dan juga personal. Lalu ada media sosial dan digital marketing karena ada aktivitas digital yang besar menciptakan banyaknya data yang akhirnya mendukung perkembangan AI. Kombinasi semua faktor ini membuat AI berkembang lebih cepat dan menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran modern. Selanjutnya untuk memahami AI dalam marketing, kita perlu memahami beberapa konsep dasar lainnya seperti data mining, yaitu mengekstraksi pola dari data besar untuk mendukung teknik pengambilan keputusan. Lalu ada juga machine learning, di mana AI yang belajar dari data untuk memprediksi perilaku pelanggan, melakukan segmentasi atau merekomendasikan konten. Lalu ada predictive analysis yang di mana kita menggunakan data masa lalu untuk memprediksi tren atau tindakan pelanggan di masa depan. Lalu ada juga Natural Language Processing atau NLP, di mana teknologi yang membuat AI memahami bahasa manusia. Lalu juga ada Neural Networks, di mana sistem AI yang meniru cara kerja otak manusia. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih paham bagaimana AI bekerja di dunia marketing.
Selanjutnya, AI ini bukan hanya teori, tapi sudah digunakan nyata oleh banyak perusahaan besar seperti Amazon menggunakan AI untuk inventory manajemennya, untuk memprediksi permintaan dan penjaga stok, ada Sephora untuk merekomendasikan produk, Netflix dan Spotify merekomendasikan produk anggalannya, lalu juga ada Starbucks yang memprediksi orderan pelanggan sehingga pelayanan lebih cepat, ada digital advertising di mana AI mengoptimalkan penempatan iklan agar lebih tepat sasaran. Lalu ada juga Wordsmith and Canva di mana kita mengotomatisasi perbuatan konten dan desain, ada Brandwatch menganalisis sentimen publik secara real time dan media sosial. Aplikasi-aplikasi ini membuktikan bahwa AI benar-benar punya dampak besar terhadap efektivitas pemasaran. Selanjutnya, walaupun AI sangat membantu, penggunaan tetap harus direncanakan. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Adanya tujuan bisnis harus jelas, misalnya meningkatkan penjualan, awareness atau efisiensi, customer journey analysis, memahami perilaku pelanggan, kualitas data, hanya sebagus data yang diberikan, etika termasuk transparansi, privasi, dan menghindari bias algoritma. Ada infrastruktur teknologi termasuk cloud and storage, ada talent and skill, perusahaan perlu orang yang paham AI, monitoring and auto optimization. AI tidak bisa bekerja tanpa evaluasi pastinya ya. Ada ROI measurement atau memastikan AI memberikan manfaat nyata. Jadi, integrasi AI tidak hanya soal teknologi tetapi juga soal strategi. Nah, generatif AI sendiri adalah salah satu bentuk AI yang paling berkembang sangat pesat. Ini adalah AI yang membuat konten baru seperti teks, gambar, audio, video dengan kualitas tinggi. Generatif AI digunakan untuk membuat konten marketing, mengurangi waktu produksi, meningkatkan engagement, memudahkan personalisasi konten. Sebagian besar brand besar sudah memakai teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas dan konsistensi konten. Nah, selanjutnya beberapa manfaat utama generatif AI dalam marketing. Membuat konten personal secara cepat menggunakan large language models, membantu perencanaan media, chatbot, serta otomatisasi kelarut kerja, membuat strategi marketing menjadi lebih data-driven, membantu meningkatkan efisiensi dan kreativitas dan output marketing secara keseluruhan. Dengan kata lain, generatif AI menyederhanakan proses tapi meningkatkan kualitas. Nah, walaupun memberikan banyak manfaat, generatif AI juga membawa resiko. Resikonya meliputi potensi kebocoran data, konten yang bias atau tidak akurat, resiko deepfake atau fake konten, pelanggaran hak cipta dan plagiarisme, tantangan autentitas konten, resiko pelanggaran privasi. Perusahaan harus memastikan nih penggunaan AI tetap etis dan transparan. Nah, ChatGPT sendiri bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan seperti pembuatan konten media sosial, artikel, iklan, email, marketing, brainstorming ide kampanye, optimisasi SEO, engagement dengan audiens melalui chatbot, perencanaan strategi berbasis data. Dengan kemampuan ini, ChatGPT membantu marketer bekerja lebih cepat dan kompetitif. Namun, hasil AI sangat bergantung pada prompt yang diberikan. Prompt yang baik harus mencakup peran AI, tugas yang ingin dicapai, konteks, format output. Prompt yang jelas akan menghasilkan konten yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan marketing. Nah, selanjutnya di level lanjutan kita juga bisa menggunakan teknik nih seperti zero shot prompting, one shot prompting, few shot prompting, chain of thought prompting, self-refined prompting, complexity based prompting, and directed stimulus prompting. Di sini teknik-teknik ini membantu kita mendapatkan hasil AI yang jauh lebih baik, terutama untuk konten yang kompleks atau membutuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, dalam contoh konten wellness blog, kita bisa melihat nih bagaimana prompt detail menghasilkan artikel yang SEO-friendly, relevan, dan juga lebih engaging. Dengan menentukan target audience, tone, keyword, struktur, dan tujuan, kita bisa membuat AI menghasilkan konten-konten yang berkualitas sangat tinggi. Nah, sebagai kesimpulan, AI itu membantu meningkatkan efektivitas marketing pastinya. Prompt engineering adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penggunaan AI yang tepat membantu perusahaan menghasilkan konten personal, strategis, dan berkualitas tinggi. Namun, resiko seperti privasi dan keakuratan tetap harus dipertimbangkan. Aplikasi prompt engineering juga sangat penting pada kampanye viral. Prompt yang tepat bisa membantu AI menciptakan konten yang sesuai dengan tren, relevan bagi generasi muda, dan punya potensi viral yang lebih besar. Teknik ini membuat AI tidak hanya menghasilkan konten, tetapi juga membantu shaping strategi digital yang lebih kuat.
Demikian presentasi saya mengenai Artificial Intelligence in Marketing. Terima kasih banyak atas perhatiannya.